Oke, baik pemirsa. Nah, kita kembali lagi. Jadi tadi kalau di awal sudah disampaikan oleh Ketua Korpri Sultra, Bapak Dr. Asrulio, MPhil PhD, yang mana beliau juga selaku Sekda Provinsi Sultra. Ya. Dan tentu ini menjadi semangat baru. Kalau Bapak bilang tadi, bagaimana teman-teman di Korpri harus menunjukkan semangat baru, memberikan inovasi, bisa beradaptasi dengan perkembangan digital saat ini. Nah, dan pemirsa selanjutnya telah bergabung juga bersama kami Ibu Dr. Anda Zanuriah MSI selaku Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara. Nanti Ibu juga akan menjelaskan ini berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Korpri yang ke-52, dan juga nanti beliau juga akan menyampaikan beberapa rupanya program yang memang sedang dicanangkan oleh Korpri Sultra agar kedepannya ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin saya langsung menyapa saja Ibu. Sehat hari ini Bu ya? Rupanya tadi habis selesai senam, jadi dan memang harus ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan hari ulang tahun Korpri yang ke-52. Ibu langsung saja tanggapannya dulu, mungkin dari melihat Korpri yang sudah 52 tahun, bagaimana Ibu melihat transformasinya, apalagi sedikit bocoran bahwa Ibu sejak tahun 2004 ini sudah menjadi bagian dari Korpri itu sendiri. Silakan Ibu. Oh iya, ya terima kasih. Sebelumnya saya menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang dari 2004 itu memang kami sudah berada dalam berkecimpung dalam Korpri. Tapi kali ini perkembangan Korpri yang ada di Sulawesi Tenggara ini, kami itu dibentuk sejak kepengurusan Korpri itu tanggal 13 November 2021. Pada waktu itu kami dilantik oleh Ketua Pusat, yaitu Pak Zudan sendiri yang sebagai Ketua Korpri sampai saat ini yang beberapa periode. Kami dilantik pada saat itu menjadi yang sebagai tuan rumah MTQ Korpri di Sulawesi Tenggara. Nah, setelah kami dilantik, kami mulai bekerja, mulai membentuk kepanitiaan, mulai membentuk apa yang menjadi program-program pusat terkait dengan transformasi daripada program pusat yang diturunkan ke provinsi atau ke daerah, ya di situ. Jadi di sini kami ya dari beberapa musyawarah Korpri pada tahun 2022 itu di situ meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, juga menguatkan ideologi dan karakter ASN, juga melindungi karir dari bantuan hukum ASN dengan peningkatan kesejahteraan, seperti itu. Jadi memang ada beberapa ini ya, Bu, ya, yang dibentuk. Nah, lantas sampai sejauh ini tanggapan Ibu kan sudah malah melintang lama di Korpri. Selain banyak perubahan tentu karena adanya perkembangan yang terjadi, tapi apa yang hal mungkin yang dianggap masih menjadi prinsip tetap harus dipegang teguh oleh seorang Korpri itu sendiri, apa sih? Ya, seperti apa memang disampaikan oleh Pak Ketua, ini kan Korpri ini kan mengikuti zaman. Jadi seperti sekarang ini yang kami sudah lakukan, yang untuk menghadapi daripada digitalisasi global ini, kami sudah sekarang ini melakukan konsolidasi dan penataan organisasi di semua tingkat kepengurusan. Dan kami sudah melantik dari Korpri Kolaka, iya, terus Korpri Konawe, Kolaka Utara, terus sebentar ini jam 4 sore ini kami akan melantik lagi kepengurusan daripada Kota Kendari. Iya, Kota Kendari nanti sebentar jam 4 akan dijadwalkan untuk pengukuhan ketua Korprinya, yang mana ketua Korpri itu memang harus sekda. Iya, betul. Iya, karena sekda itu adalah top manajer dalam birokrasi, seperti itu. Semacam orang tua. Iya, yang mengetahui anak-anaknya, seperti kami ini sebagai anak-anaknya sekda kan. Iya, kami memang sebagai kepala OPD, tetapi ini bagian daripada ya, ketua itu merupakan orang tua kami. Jadi kami di situ karena dia adalah top manager, jadi
kami sebagai kepengurusan itu ketuanya sudah ada, tentu ada 10 program itu yang sudah di dalam kepanitiaan itu sudah ada. Jadi semua yang ya 10 program yang ada di dalam itu ya, jadi 10 program itu masing-masing yang membedangi OPD-OPD yang sesuai dengan tupoksinya. Ya, misalnya seperti MTQ, mungkin ada Kesra, seperti misalnya seperti Porna, seperti pemuda dan olahraga. Jadi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan ini kalau di Sultra sudah dilakukan tidak, Bu? Ya sudah sementara berjalan malah kami dari 2022 kemarin kami sudah melakukan atau menghadiri pelaksanaan MTQ Korpri di Padang, dan kami alhamdulillah mendapatkan juara 2 dan harapan 1 dan harapan 3 untuk MTQ. Sedangkan di Pornasnya yang diadakan di Jawa Tengah itu ya kami untuk Getbal itu juara 2 dan juara 3. Ya. Kalau Ibu sendiri melihat berarti antusias memang teman-teman di Korpri sendiri luar biasa ya sebenarnya. Iya, seperti itu. Ya, selain memang menjalankan tugas sesuai apa yang menjadi janji sebagai seorang Korpri, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplor apa yang menjadi potensi di Korpri itu sendiri. Iya, gitu. Dan apakah nanti ini akan menjadi sebuah hal atau inovasi baru juga yang akan dilakukan oleh pihak Korpri Sultra agar ke depan ada program-program yang memang mendukung apa yang menjadi potensi masing-masing Korpri yang ada gitu. Ini Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan ini Korpri dituntut berinovasi kan. Ya, kalau kami ini apa yang seperti di samping itu di sisi lain dari pusat, kami di sini melihat sesuai dengan potensi yang ada di kami di sini itu pelaksanaan yang ada di sini itu seperti pelaksanaan pemakaman itu di bagian juga daripada program pusat. Ya, jadi kami di daerah itu kami melaksanakan seperti pasar murah, seperti tanggal 10 kemarin kami mengadakan pasar murah terkait dengan workshop pelayanan administrasi kepegawaian. Di situ kami kemarin memberikan sosialisasi terkait dengan tapera. Jadi tapera itu tabungan dulu perumahan rakyat ya. Jadi dulu kan Bappetarung. Kalau dulu Bappetarung, sekarang dijadikan tapera. Ya, jadi dulu kalau sudah pensiun itu atau mereka belum mengambil BTN atau apa, itu bisa kami lihat karena kan memang kami sebagai ASN itu setelah jadi PNS itu sudah dipotong uang perumahannya. Jadi yang dulu dibilang otomatis sudah otomatis itu. Jadi sekarang kami sosialisasi kemarin tanggal 10 sampai tanggal 13 November kemarin itu di samping juga pelayanan itu juga kami mengadakan pasar murah. Nah, pasar murah itu kami mengundang yang pensiun. Ya, yang mengundang yang pensiun untuk berbelanja karena di situ kan pasar murah yang di pasaran harganya sekian. Nah, kami itu di tempat pasar murah itu lebih harganya standar, tidak sama dengan harga di pasaran. Tidak murah juga, tetapi tidak juga terlalu mahal, jadi standar gitu. Jadi kalau di pasaran seperti harga telur kemarin 56, di situ jualnya cuma 50.000. Jadi seperti itu. Dan jadi ini memang sudah berlangsung beberapa hari. Iya. Ada alasan tidak, Bu? Maksudnya kegiatan pasar murah ini menjadi salah satu kegiatan rangkaian dari hari ulang tahun Korpri. Kenapa memilih pasar murah? Iya, pasar murah karena kami memilih itu sekarang kan ini Pak PJ, Pak Gubernur kan. Ini mencanangkan seperti itu, seperti pengentasan kemiskinan atau stunting seperti tadi yang mana Pak Ketua sudah sampaikan. Nah, itu kalau kami mengambil pasar murah kemarin itu kami kan bagian daripada yang para pensiun, supaya para pensiun itu bisa berbelanja, bisa belanja. Kami istilahnya memanggil mereka kembali, kita reuni kembali istilahnya sama-sama yang pensiun yang sudah lama dengan yang baru. Jadi mereka itu kami kami ngundang di BKD untuk melakukan belanja. Di samping itu juga ada juga dari ASN
itu ikut berbelanja di saat mereka mengadakan sosialisasi tapera tadi. Oke. Dan setelah kegiatan pasar murah ini kan sudah selesai ya, Bu? Iya, sudah selesai. Ibu melihat bagaimana antusias teman-teman yang tergabung di Korpri, atau juga bahkan mungkin ini terbuka untuk masyarakat umum juga? Iya, terbuka. Lantas antusias mereka bagaimana? Oh ya, saya melihat antusiasnya, tadinya kami mau tutup tuh tanggal hari Sabtu. Gitu. Jadi hari Sabtu mau tutup hari Minggu, tapi mereka bilang, Bu, kalau bisa ditambah lagi. Ya ditambah. Jadi antusias masyarakat yang ada di sekitar Nanga-Nanga apa semua itu datang berbelanja. Ya, terus waktu Senin juga dari pihak ASN-ASN yang sudah mereka ikut apel, mereka berbelanja dulu di kantor BKD, baru mereka balik lagi ke kantor. Jadi antusias mereka itu sehingga yang menjual juga, yang distributor merasa senang karena selama mereka berada posisi di pasar murah itu, mereka sangat terbantu. Iya, mereka saya tanya berapa sehari, ada yang dapat 3 juta, ada yang dapat 2 juta, alhamdulillah. Ya. Jadi itu tadi sesuai dengan keinginan Bapak PJ Gubernur, bagaimana bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat juga, pendapatannya kan Bu ya. Jadi memang kegiatan pasar murah ini rupanya memberikan dampak sangat positif bagi masyarakat kita. Nah, selain juga kegiatan pasar murah, pemirsa, ada juga kegiatan donor darah yang tanggal 23 kemarin dilakukan. Kenapa memilih memang donor darah juga kayaknya sangat pas lah ya untuk sebagai kegiatan rangkaian kegiatan dari Korpri, Ibu. Iya, kami memilih itu di samping juga nasional, program nasional, program Korpri itu donor darah harus dilakukan. Itu juga kami memilih itu karena sesuai apa yang kami bantu kepada masyarakat. Kami memang tidak bisa bantu uang, tapi kami bisa menyumbangkan darah buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi di saat dari tahun kemarin, dari tahun 2022-2023 kami selalu melaksanakan donor darah itu karena setiap ada pasien atau apa selalu membutuhkan darah. Dan semua ASN yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, yang berada di lingkungan Bumi Anoa ini, kami himbau semua kantor-kantor itu untuk mendonorkan darahnya, setiap kantor itu 10-15 orang. Iya. Jadi itu kami mulai mengirimkan surat kepada mereka untuk memasukkan dana, karena donor darah itu kami ambil, itulah tadi walaupun kami tidak bantu dengan secara materi, tapi dengan darah kami bisa menyumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan inilah yang kiranya menjadi memang tujuan ya Bu, dengan adanya rangkaian kegiatan ini. Nah, tidak hanya itu juga, tapi seperti yang tadi dikatakan Ibu, ada senam sehat juga yang tadi saja baru selesai dilakukan, dan nanti juga akan ada jalan santai ya, sampai akhirnya nanti hari puncak di tanggal 29. Iya, 29 November 2023. Jadi nanti mungkin ya disitulah puncak hari ulang tahun Korpri ke-52, dan tentu juga sudah dipersiapkan. Iya, sudah. Kira-kira ada tema yang diusung tidak Bu? Ya, itu tema yang diusungkan kemarin itu dari pusat itu memang sudah ada. Tapi kali ini kami pelaksanaan puncak acara ulang tahun itu kami ada pemberiannya. Jadi temanya memang sudah ditentukan. Nanti kepala bidang akan melihat tema yang sesungguhnya yang dipakai di dalam acara hari puncak itu. Karena ini kan akan dikirim tema yang dipakai di dalam pelaksanaan hari puncak. Dan kami memberikan saja sedikit apa dalam acara puncak itu, apa saja yang kami berikan kepada ASN-ASN. Jadi sudah dipersiapkan? Ya, sudah dipersiapkan. Nanti yang akan menerima ini adalah orang-orang yang memang punya kualifikasi masing-masing. Iya. Ya? Jadi di saat nanti pelaksanaan puncak nanti itu akan kami berikan berupa satya lencana penghargaan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden. Ya, yaitu dari 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Berapa orang Ibu? Itu nanti berapa aja gitu? Mungkin yang mendapat satya lencana 10 tahun itu ada 2 orang. Yang 20 tahun itu juga 2, yang 30 tahun juga 2. Jadi itu secara mereka diberikan 6 orang.
Juga pemberian SK. Bagian sudah purna untuk tahun ini. Oh, sudah. Iya, yang purna kan kalau purna itu bagian dari korpri juga. Iya, jadi mereka itu yang mau pensiun 2023 ini itu kan akan kami berikan pada ulang tahun korpri. Juga kan pemberian uang pembinaan. Ya, pembinaan MTQ kan kemarin kami sudah bertanding, terus dapat juara. Jadi kami akan berikan pembinaan di saat hari ulang tahun korpri. Iya. Banyak rangkaian iya, jadi seperti itu. Dilakukan pada kegiatan hari ulang tahun korpri ke-52. Nah, baik Ibu, setelah ini kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini.